di dialog khusus masih bersama Bapak Tatang Setiawan. Bapak, kalau bisa dikatakan Anda mengembangkan jurnalistik bermakna, yakni menerapkan gaya penulisan jurnalisme interpretatif. Bisa dijelaskan maksudnya seperti apa? Jadi sebuah tulisan itu tidak hanya ditulis peristiwanya saja, tapi diungkap background, motivasi, dan harapan ke depan. Jadi antara fakta dengan jurnalisme optimis itu harus ada. Jadi sebuah tulisan itu kan gabungan antara kontrol sosial dan edukasi. Nah, itu makanya itu kan kalau di media sosial itu hanya straight newsnya. Ya. Kalau saya straight news ditambahi dengan features tapi dilengkapi dengan riset. Nah, riset itu kan ada riset perpustakaan, ada riset lapangan. Nah, itu background. Koran-koran itu kalau tidak mengembangkan jurnalisme bermakna, dia akan kalah dengan media sosial. Saya meskipun UMKM, tapi saya ini kan pengalaman di mana-mana. Nah, pengalaman saya itu saya terapkan di koran UMKM. Saya bangga dengan koran UMKM. Saya tidak pernah grogi menghadapi koran konglomerasi. Karena targetnya adalah hotel pernah bilang, marketer itu yang jenuh adalah manusianya, bukan pasarnya. Pasar selalu ada. Dan saya bisa buktikan 14 tahun saya bisa eksis karena kemandirian. Saya tidak ada orang lain yang masuk. Ini murni saya. Dari jual mobil, gadekan rumah. Ya. Dan kalau dilihat dari konten-konten yang diterbitkan oleh Surabaya Pagi bisa dibilang untuk beritanya sangat kritis. Memang tujuan saya gini. Jadi kan kalau saya tidak kritis, tidak diberitakan oleh orang. Ya. Dalam teori komunikasi itu yang dibaca orang kan 3. Sex, spot, crime. Nah, saya menerjemahkan crime itu dalam dimensi bermakna. Bukan crime telanjang seperti itu konsumsi orang bawah. Saya menggarap middle. Karena saya lihat kelas menengah di Jawa Timur itu sangat luar biasa pertumbuhannya. Ada kelas menengah yang kritis, ada yang established, ada yang di bawah. Saya menangkap segmen ini. Dan penerapan dalam penulisannya tadi ada background, lalu ada visi dan misinya itu tentunya didukung dengan background hukum yang Anda miliki. Ya, kebetulan saya seorang periset ya. Saya ini kan wartawan yang karena punya kelemahan di bidang finance. Saya harus melengkapi dengan bidang edukasi intelektual saya. Makanya saya sekolah, saya riset. Dan setelah saya sekolah riset itu, saya punya temuan bahwa jurnalisme itu harus dilengkapi dengan riset-riset dan pakar-pakar. Karena banyak media sosial yang hanya nulis itu, tapi nggak ada kepakarannya, nggak ada risetnya. Sementara pembaca kelas menengah itu kan juga orang-orang intelektual. Kalau saya tidak mengikuti dinamika orang-orang intelektual, Surabaya Pagi tergilas dengan koran supermarket. Anda tadi bilang berangkat dari sebuah kekurangan, dari ketidakmampuan. Justru dari ketidakmampuan tersebut mendorong Anda untuk semakin berkreasi dan semakin menulis dengan kritis. Nah, dari awal sampai sekarang kan sudah mungkin puluhan tahun dalam menulis karya jurnalistik. Kiat-kiat agar bisa tetap menulis kritis seperti apa? Ya, satu ya banyak belajar, banyak menulis, banyak membaca. Saya waktu dulu masih jadi wartawan lapangan, ikut KLB itu diajari oleh seorang guru besar dari Amerika. Wartawan yang jenius itu setiap hari harus membaca minimal 8 buku. 8 buku? Ya, buku ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu keuangan, dan ilmu agama. Dengan 7 itu menjadi habit. Sejak saya wartawan 7 di Surabaya Post dulu, wartawan lapangan. Dengan bekal itu, alhamdulillah setiap masalah saya tulis dengan multidimensi. Sehingga saya tidak hanya menulis linear. Kebanyakan wartawan sekarang itu linear kan. Ikuti pokja semua. Ya. Saya mendobrak itu. Saya harus menulis secara lateral, memberi dimensi, memberi apresiasi. Sehingga saya menampung semua orang. Karena hakikatnya orang seperti saya yang tidak punya modal, saya butuh modal sosial. Modal sosial itu adalah jaringan. Nah, atas kekritisan tulisan yang diterbitkan, apakah pernah bersinggungan dengan pihak-pihak lain? Kalau bersinggungan itu sudah dunia kita. Wartawan begitu masuk jadi wartawan, satu kaki neraka, satu kaki surga. Itu harus dipahami. Tapi kalau takut-takut itu pekerja pers. Kalau saya jurnalis tulen, nggak pernah takut. Mau orang mati, orang dibunuh itu kan takdir. Kenapa saya takut takdir? Saya orang beragama, makanya
Setiap hari saya baca agama yang saya yakini, sehingga saya tidak pernah takut takfir. Ada garis tangan, tapi yang penting ada nawa itu. Dalam saya menulis itu kan saya selalu menuliskan yang saya lakukan itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Saya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah bagi wartawan muslim itu bukan dari perang dengan pisau, tapi dengan otak-otak kita. Orang jihad itu adalah memberi kecerdasan, pembelajaran. Tapi untuk saat ini fenomenanya mereka para pekerja pers mereka dituntut untuk mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh lembaganya, oleh media pers yang dinaunginya. Lalu bagaimana cara mereka ketika pers itu berbenturan dengan kepentingan perusahaan? Nah, itu saya sejak awal saya bangun, sejak orang saya rekrut saya bangun. Kamu adalah subsistem dari sebuah sistem. Supaya nanti wartawan tidak liar. Ya. Wartawan kadang maunya sendiri gitu. Jadi mandiri itu maunya sendiri, jadi mengklaim sebagai bebas. Karena tidak ada kebebasan. Pers itu kepentingan. Apalagi sudah jadi industri, dia berpihak. Nah, semua wartawan saya katakan, kamu adalah subsistem dari Surabaya Pagi. Maka itu saya bangun Trisakti itu. Berdaulat secara politik. Jadi politik pemberitaan itu saya tentukan. Bukan wartawan tentukan. Maka itu sejak awal saya kalau nulis tim itu adalah bersambung, bertim 3-4 orang. Saya nggak mau sendirian supaya Pak, wartawan itu individualistis. Saya bangun menjadi teamwork. Dengan teamwork itu tidak ada yang mengklaim ini karya saya, tapi diklaim ini karya Surabaya Pagi. Nah memang itu ya pentingnya penerbit yang punya wartawan. Tapi kalau penerbit yang kapitalis berpikirnya lain. Kalau saya penerbit yang wartawan murni, wartawan tulen yang punya cita-cita, orang saya bangun dengan kemandirian gotong royong. Makanya saya gunakan konsepnya Bung Karno. Saya di semua wartawan saya ya, jurnalisme ya, wartawan yang jurnalis saya tanamkan semangat gotong royong. Bahwa kita jangan takut kehilangan uang karena uang itu sudah ditekor oleh Allah. Dan kita ini harus mencari kebaikan-kebaikan. Itu Mas. Ya alhamdulillah ya kan, dengan semangat gotong royong, berdaulat secara politik, tidak ada problem sama kawan saya. Karena dia sudah cocok sama saya, langsung keluar. Karena kan ini kan jati diri. Nah, maka itu kan sekarang tinggal orang jadi wartawan itu pilihan. Dia mau menjadi industri kapitalis atau industri kapitalis yang punya cita-cita. Saya punya cita keadilan. Bapak, kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, tetap di Dialog Khusus.